Halo Sobat Gudang Movie yang kami cintai. Kali ini kami akan merekap alur cerita film yang sangat keren dan epik. Film ini berjudul Orphan 2019. Film ini diangkat dari kisah nyata tentang seorang anak gadis berusia 9 tahun yang mempunyai sifat seorang psikopat. Dan setelah diteliti lagi, ternyata gadis ini mengalami suatu penyakit yang menyebabkan ia bertubuh kecil, layaknya seorang gadis yang berusia 9 tahun. Padahal sebenarnya dia telah berumur 33 tahun. Bagaimana keseruannya? Apakah sang psikopat ini akan berhasil dihentikan atau malah ia akan terus meneror keluarga yang telah mengadopsinya? Sebelum itu mohon klik tombol subscribe, like, komen, dan jangan lupa tombol loncengnya ya sob, agar kami lebih semangat lagi dalam mereview film-film keren lainnya. Oke, siapkan kopi, hidupkan rokok, cari tempat untuk rebahan, dan selamat menikmati. Film ini diawali dengan memperlihatkan pasangan suami istri yang bernama Johan dan Kate. Di sini terlihat Kate terbangun dari tidurnya karena mimpi buruk akibat masih memikirkan musibah keguguran anak ketiganya. Ia bahkan harus rutin meminum obat penenang setiap harinya agar tidak depresi. Pada pagi harinya, ia mendatangi psikiater terkait masalahnya. Dan sejauh ini, ia telah mengalami kemajuan. Salah satunya, ia telah berhenti meminum alkohol. Karena sebelumnya, Kate sangat suka dan kecanduan akan alkohol. Setelah dari sana, ia pergi menjemput anak keduanya yang bernama Max. Max adalah seorang anak yang mengalami masalah pendengaran dan tidak bisa berbicara. Sebelum mengalami keguguran, Kate mengajar bermain piano di sebuah universitas ternama di kota itu. Suaminya adalah seorang arsitek dan anak pertamanya bernama Daniel. Pada malam harinya, setelah menidurkan anaknya, akhirnya John dan Kate sepakat untuk mengadopsi seorang anak sebagai pengganti atas kehilangan bayi mereka. Keesokan paginya, mereka mendatangi sebuah panti asuhan yang berada tidak jauh dari kota mereka. Saat berkeliling di panti asuhan tersebut, John melihat seorang anak perempuan yang bernama Esther. Ia sedang sendirian di dalam kelasnya. Ia melukis dengan sangat kreatif dan bercerita tentang makna dari lukisan yang ia buat. Tak berselang lama, Kate pun datang menghampiri mereka. Di sini Kate mulai berkenalan dengan Esther. Dan tak butuh waktu lama, mereka berdua langsung tertarik melihat pesona dari Esther. Menurut data yang ada di panti asuhan tersebut, Esther adalah seorang yatim piatu yang berasal dari Rusia. Orang tua angkat dari Esther sebelumnya mengalami sebuah musibah kebakaran. Esther juga terlihat lebih dewasa dibanding anak-anak yang lain yang seusia dengannya. Cara berkomunikasinya juga sangat sopan, serta berpakaian layaknya seorang putri, dengan tali di leher dan di lengannya. Akhirnya, keduanya memutuskan untuk mengadopsi Esther. Sesampainya di rumah, kembali keduanya dikejutkan dengan betapa ramahnya Esther ke anak kedua mereka, yaitu Max. Ia bahkan rela belajar bahasa isyarat untuk berkenalan dengan Max. Singkat cerita, ia pun kemudian diajak berkeliling rumah dan melihat kamarnya sendiri. Namun di sini, Daniel tampaknya kurang suka dengan kehadiran Esther, yang mana Esther akan menjadi adik angkat dari Daniel. Keesokan harinya, Esther pun bersiap-siap untuk pergi ke sekolah barunya. Namun, cara dan gaya Esther dalam berpakaian sering mendapatkan sorotan karena agak berlebihan. Dan karena gaya berpakaiannya itu, Esther sering dibully oleh teman-teman sekolahnya. Pada suatu hari, terlihat Daniel sedang bermain tembak-tembakan dengan membidik salah satu mainan yang telah ia persiapkan sebelumnya. Namun di sini, ketika Daniel melihat seekor merpati, ia dengan sengaja menembak burung itu dan membuat burung itu terjatuh. Dan seketika itu juga, Esther dan Max mendatangi Daniel. Di sini Esther memberikan sebuah batu kepada Daniel dan menyuruhnya untuk membunuh merpati itu. Dia beralasan agar mengakhiri penderitaan sang merpati. Namun karena Daniel menolak, Esther pun menghantamkan batu tersebut ke merpati itu dan membunuhnya seketika. Di sini terlihat Esther melakukannya tanpa ada rasa bersalah sedikit pun. Sedikit demi sedikit, sifat psikopat Esther mulai terlihat. Pada sore harinya, saat Kate sedang membersihkan lemari Esther, ia menemukan sebuah Alkitab tua dan di dalamnya terdapat foto seorang lelaki. Namun ia tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Keesokan harinya, saat di sekolah, Daniel dengan sengaja menyenggol Esther karena
karena kesal diledek oleh teman-teman kelasnya karena ia memiliki seorang adik yang sangat aneh. Lalu buku-buku Esther yang berserakan kemudian dipungut oleh temannya yang bernama Brenda. Namun di sini Brenda malah meledek Esther dan mencoba menjahilinya dengan cara mengambil pita di leher Esther. Namun ia langsung berteriak dengan sangat kencang yang membuat semua teman-temannya semakin menertawai Esther. Saat di rumah, Kate mengajari Esther cara bermain piano dan mencoba mencari tahu terkait masalah pergaulannya di sekolah. Namun ia menolak untuk bercerita dan ia malah menanyakan terkait bayi Kate yang sudah meninggal. Di sini Kate kemudian menjelaskan tentang kematian anak ketiganya itu. Dan kini abu dari jasadnya telah ditaburkan di sebuah tanaman mawar putih untuk mengenang bahwa ia dulu pernah memiliki seorang bayi yang telah meninggal dunia. Di sini Esther pun menunjukkan rasa simpatinya dan ikut bersedih atas kematian bayi tersebut. Pada malam harinya, suami Kate memaksanya untuk bercocok tanam dengannya saat mereka sedang berada di dapur. Saat sedang asik bercocok tanam, tiba-tiba keduanya kaget karena Esther muncul di hadapan mereka dan mengambil minuman yang ada di kulkas. Keesokan harinya, Kate akhirnya mencoba menjelaskan kepada Esther tentang kejadian yang Esther lihat pada malam sebelumnya. Namun Esther terlihat sangat tenang dan mengatakan ia sudah mengerti dengan apa yang dilakukan oleh Kate dan suaminya. Mendengar hal itu tentu saja Kate merasa kaget dengan apa yang dikatakan oleh Esther tersebut. Keesokan harinya, Esther dan Meg ditemani oleh ayahnya untuk bermain ayunan di sebuah taman bermain. Di sini Esther melihat teman sekelasnya yang bernama Brenda, yang mana Brenda selalu membuli Esther sewaktu di sekolah. Dan ternyata Brenda menyadari bahwa ia telah dipantau oleh Esther, dan ia pun mencoba untuk menjauh. Dan pada saat Brenda berada di ujung wahana bermain itu, tiba-tiba Esther mendorongnya, yang mengakibatkan Brenda terjatuh dari ketinggian dan kakinya patah akibat menghantam seluncuran yang ada di sana. Pada malam harinya, Esther ditanya oleh ayahnya tentang kejadian yang menimpa Brenda. Namun di sini Esther mengatakan bahwa Brenda terjatuh karena terpeleset. Dan anehnya, Meg yang melihat kejadian itu malah membela Esther dan mengatakan bahwa Brenda memang terjatuh karena terpeleset. Keesokan harinya, saat sedang berbelanja di sebuah supermarket, Kate ditelepon oleh pimpinan panti asuhan dan menanyakan mengenai kabar dari Esther. Namun, Kate mencoba menjelaskan beberapa kejadian janggal yang kemarin dilakukan oleh Esther. Dari kejauhan, Esther terlihat sangat panik karena ia takut Kate akan mengadukannya kepada pimpinan panti asuhan tersebut. Dan saat pulang ke rumah, Kate memergoki Esther sedang bermain piano. Namun di sini terlihat Esther sangat ahli dalam memainkan piano tersebut. Padahal sebelumnya, Esther mengaku bahwa ia tidak pernah bermain piano sebelumnya kepada Kate. Sadar ia sudah dipergoki oleh Kate, Esther lalu berkata, ia berbohong kepada Kate agar bisa mengajarkannya bermain piano. Karena dengan begitu, Esther bisa lebih dekat dengan Kate sebagai ibu angkatnya. Setelah kejadian itu, Kate mencoba menjelaskan ke suaminya bahwa selama ini Esther seakan-akan berpura-pura kepada mereka. Namun, John berkata, itu hanya perasaan Kate saja. Keesokan harinya, pimpinan panti asuhan mendatangi rumah mereka. Di sini ia menyampaikan bahwa ada sesuatu yang tidak beres tentang Esther. Karena setiap ada masalah, pasti ada Esther di sekitar situ. Mulai dari orang yang berkelahi, temannya terluka parah, termasuk di rumahnya yang dulu yang mengalami kebakaran. Dan pelakunya sampai saat ini masih belum ditemukan. Di sini, John kurang percaya atas perkataan suster itu dan mengatakan itu hanya kebetulan saja. Esther yang mendengarnya kemudian meminta tolong kepada Meg. Di sini ia mengatakan bahwa suster itu adalah orang jahat yang ingin membawa Esther pergi dari rumah mereka. Max disuruh Esther mencari kunci rumah pohon milik Daniel. Sedangkan Esther mengambil palu dan ia tanpa sengaja menemukan kunci brankas yang berisi pistol yang dimiliki oleh John. Setelah itu, Esther mengajak Meg ke tengah jalan yang akan dilalui oleh pimpinan panti asuhan itu. Di sini, Meg disuruh berdiri di tengah jalan untuk menghentikan mobil suster itu. Namun karena Max takut, ia malah didorong oleh Esther tepat di depan mobil suster itu. Beruntung suster membanting setir dan menghindar agar tidak menabrak Max. Max yang sedang menangis didatangi oleh suster itu. Namun dari belakang Esther sudah bersiap-siap untuk memukul kepalanya dengan sebuah palu.
Max yang diancam oleh Esther terpaksa membantunya untuk menggeser badan suster yang sedang pingsan itu. Namun tiba-tiba suster itu ternyata kembali sadar. Melihat ini, tanpa ragu-ragu Esther menghantam kepala sang suster dengan sebuah palu berkali-kali yang menyebabkan sang suster tewas dengan tragis. Sebelum lanjut, alangkah baiknya sobat sekalian subscribe channel kami ya sob, dan kirimkan kritik beserta saran di kolom komentar video ini. Bantu kami agar menjadi channel yang lebih baik lagi ke depannya. Oke, lanjut. Setelah itu, Esther membawa Max menuju rumah pohon milik Daniel. Di sini Esther menyembunyikan semua bukti kejahatannya di rumah pohon tersebut dan mengancam Max agar tidak membocorkan kejadian ini kepada siapapun. Saat turun dari rumah pohon, Daniel sempat melihat keduanya, namun ia berusaha bersembunyi. Sayangnya, ia telah terlihat oleh Esther. Dan pada malam harinya, saat Daniel sedang tertidur, Esther datang ke kamarnya dan mengancam akan membunuh Daniel jika mengatakan sepatah kata pun kepada orang lain. Keesokan harinya, Kate dan John membawa Esther ke psikiater karena sebelumnya pimpinan panti asuhan menyuruh mereka melakukan hal tersebut. Namun, dari hasil pemeriksaan kejiwaan Esther, ia dianggap anak yang sangat baik dan tidak ada hal buruk mengenai kejiwaannya. Lalu, psikiater itu malah menyudutkan Kate dan mengatakan bahwa masalahnya berasal dari Kate yang nampaknya terlalu menekan Esther. Di sini John sangat percaya dengan apa yang dikatakan oleh psikiater tersebut, dan ia juga terlihat memojokkan Kate atas semua masalah yang terjadi pada diri Esther. Saat tiba di rumah, Kate menerima telepon mengenai hilangnya suster Abigail yang terakhir mendatangi rumahnya. Kepolisian akhirnya menemukan mayat suster Abigail di sebuah sungai dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Mendengar hal ini, Kate semakin merasa curiga kepada Esther, dan ia mencoba mencari jurnal penelitian mengenai gangguan kepribadian yang kemungkinan besar dialami oleh Esther. Dan di sini ia menemukan ciri-ciri yang disebutkan di jurnal itu sangat mirip dengan Esther. Saat ia mencoba mengatakan hal ini kepada John, perkataannya itu tidak digubris sama sekali. Akhirnya Kate memutuskan untuk mencari tahu asal-usul sebenarnya dari Esther. Keesokan harinya, saat hanya berdua dengan John, Esther mengatakan perasaannya bahwa Kate tidak mencintainya. Namun John menyangkalnya. Lalu ia mengatakan, coba lakukan sesuatu untuk menunjukkan cintamu kepada Kate. Namun yang terjadi, Esther malah memberikan Kate seikat bunga. Namun itu bukan bunga biasa, melainkan bunga mawar putih yang tumbuh di atas abu jasad anaknya. Kate yang melihat ini pun murka, dan saat mencoba mengambil bunga itu dari tangan Esther, ia malah berpura-pura seakan-akan ia telah disakiti oleh Kate. Pada tengah malam, Esther turun ke garasi, dan ia pun mematahkan tangannya sendiri. Setelah itu, ia kemudian menunjukkan tangannya kepada John. Mendengar ini, John pun marah kepada Kate dan menyalahkannya karena telah mematahkan tangan Esther. Di sini Kate mulai frustasi dan memutuskan untuk kembali meminum alkohol lagi untuk menenangkan diri. Namun, ia mengurungkan niatnya tersebut karena mengingat perjuangannya selama ini untuk menghentikan kecanduannya tersebut. Keesokan harinya, saat Kate mengantar anak-anaknya ke sekolah, Kate keluar dari mobil membantu Daniel yang tak sengaja menjatuhkan buku-bukunya. Namun tiba-tiba Esther keluar dari mobil dan menarik rem tangan mobil itu, yang menyebabkan mobil itu meluncur kencang ke belakang. Sedangkan Max masih berada di jok belakang mobil itu. Untung saja mobil berhenti di antara tumpukan salju, dan Max tidak mengalami luka yang cukup berarti. Saat pulang ke rumah, John memanggil psikiater untuk mencari tahu penyebabnya. Di sini Kate mengatakan bahwa Esther adalah pelakunya, namun tidak ada yang percaya dengan perkataan Kate tersebut. Suaminya malah menuduh kejadian itu terjadi akibat semalam Kate mabuk-mabukan. Buktinya John menemukan botol wine di tempat sampah rumah mereka. Kate menjelaskan bahwa pada malam itu ia tidak ada minum sedikit pun. Namun tak ada satupun orang yang percaya. Ia malah dipaksa harus ikut rehabilitasi untuk menghilangkan kecanduannya terhadap alkohol tersebut. Daniel yang melihat kejadian tadi kemudian mendatangi Max. Di sini ia menanyakan mengapa Max tidak mengadukan perlakuan Esther itu kepada ibu mereka. Max kemudian menjelaskan melalui gambar-gambar yang telah dibuat oleh Esther sebelumnya.
Salah satunya ia menyimpan bukti kejahatannya di rumah pohon milik Daniel. Pada malam harinya, Kate sebenarnya ingin membawa kabur kedua anaknya. Namun Esther sudah berada di sana dan menghalanginya. Keesokan paginya, Kate mengendap-endap ke kamar Esther dan mengambil Alkitab milik Esther. Kemudian, Kate melihat kitab itu berasal dari Sarney Institute. Namun saat ia menelpon ke sana, betapa kagetnya ia, ternyata Sarney Institute adalah sebuah rumah sakit jiwa. Di saat bersamaan, Esther memergoki Daniel yang mencoba mencari bukti di rumah pohonnya. Ia kemudian membakar bukti-bukti kejahatannya itu dan membakar rumah pohon serta mengunci Daniel di sana. Hal ini membuat Daniel terjebak di atas pohon bersama kobaran api yang sangat panas. Karena sudah merasa tak kuat bergelantungan, ia pun terjatuh dan tak sadarkan diri. Melihat itu, Esther mencoba mengambil sebuah batu dan berniat menghantam kepala Daniel. Namun Max berhasil menggagalkannya. Dari kejauhan, Kate melihat kobaran api dan mencoba mendekatinya. Dan ia melihat Daniel yang sudah tak sadarkan diri. Mommy's right here. You're gonna be alright. Melihat kondisi Daniel yang sudah sekarat, ia segera dibawa ke rumah sakit dan masuk ke ruangan ICU. Di sini, Esther sangat khawatir jika Daniel kembali sadar. Ia akan memberitahu akan kejadian yang sebenarnya. Maka dari itu, ia kemudian berpura-pura ingin membeli sebuah soda. Padahal, ia berencana membunuh Daniel. Max yang khawatir langsung memanggil ibunya. Beruntung Daniel masih bisa diselamatkan. Di sini, Kate yang emosi langsung mencari Esther dan menamparnya. Namun orang-orang yang melihatnya mengira Kate sudah gila karena menampar seorang anak kecil. Ia pun akhirnya dibius dan dirawat di rumah sakit itu. Pada malam harinya, saat John sedang mabuk karena stres, Esther mendatanginya dengan berdandan layaknya wanita yang sudah dewasa. Bahkan ia menggoda dan mengungkapkan perasaannya kepada John. Mendengar ini, John merasa kaget dan menjelaskan bahwa ia mencintainya layaknya seperti anaknya sendiri. Namun Esther benar-benar melewati batas. Ia membuat John sangat marah dan mengatakan besok ia akan dipulangkan kembali ke panti asuhan. Di saat yang sama di rumah sakit, Kate mendapatkan telepon dari Sarney Institute. Mereka mengatakan Kate dan keluarganya dalam bahaya besar dan menyuruhnya untuk lari dari Esther dan meminta bantuan kepada polisi setempat. Ternyata Esther dulu adalah mantan pasien yang ada di sana dan sebenarnya ia bukan anak kecil. Umurnya ternyata sudah 33 tahun. Namun Esther mengalami penyakit langka yang membuatnya seperti seorang anak kecil. Awalnya Kate ragu, namun pemilik Sarney Institute mengatakan Esther yang ia kenal pasti memiliki bekas luka ikatan di leher dan di lengannya. Dan barulah Kate menyadari kenapa selama ini Esther memakai pita di leher dan di lengannya. Selama ini, ia selalu mengincar suami keluarga yang mengadopsinya. Namun jika ia gagal, maka Esther akan membunuh seluruh keluarga tersebut. Dan scene berpindah ke rumah. Esther yang kecewa dan marah kemudian membuka penyamarannya serta menghancurkan kamarnya. John pun naik ke atas kamar Esther untuk mencek kondisinya. Namun saat John masuk, Esther sudah tidak berada di dalam kamarnya. Di sini John tak sengaja menyalakan sinar UV dan karena sinar itu membuat semua lukisan yang selama ini Esther buat menampilkan gambar-gambar yang sangat menyeramkan. Di sisi lain, Kate segera pulang ke rumah dengan mengendarai sebuah mobil. Namun Esther sudah memulai aksinya. Ia memotong aliran listrik di rumah itu, yang menyebabkan semua lampu di rumah itu mati total. John kemudian turun ke bawah dan mencoba memperbaikinya. Akan tetapi di tengah kegelapan, punggungnya ditusuk oleh Esther. Dan dengan sifat psikopatnya, ia pun membunuh John. Akhirnya John tewas dengan tragis. Sesampainya di rumah, Kate mendapatkan John telah tewas dan Max masih berada di dalam kamarnya. Namun saat Kate mencoba mencari Max, ia sempat tertembak oleh Esther. Beruntung tembakan Esther hanya mengenai tangannya saja. Kemudian Kate dan Max secepatnya pergi dari rumah itu. Mereka pun berlari ke dalam hutan. Di saat yang bersamaan, polisi yang datang langsung menggeledah rumah itu. Namun ternyata Esther sudah hilang dari rumah tersebut. Dan tak disangka, Esther berhasil menyusul Kate dan mereka terjatuh ke dalam kolam yang sangat dingin. Dan terjadilah pertarungan epik di antara mereka. Namun pada akhirnya pertarungan sengit itu pun berhasil dimenangkan oleh Kate.
dia berhasil meloloskan diri dari Esther dan naik ke permukaan terlebih dahulu. Namun sekali lagi, Esther muncul dan menarik kaki Cat. Namun di sini Esther berkata, "Jangan biarkan aku mati." Mendengar ini dengan luapan emosi yang sangat menggebu-gebu, Cat pun menendang Esther dengan sekuat tenaganya, yang menyebabkan leher Esther patah dan ia pun tenggelam ke dasar kolam tersebut. Dan dapat dipastikan Esther mati seketika. Dan film pun berakhir. Dari film ini, kita dapat mengambil hikmah untuk mengingatkan kita agar selalu tetap waspada kepada siapapun dan dimanapun. Karena mungkin saja di luar sana banyak Esther-Esther yang berkeliaran. Bagi sobat yang dapat mengambil hikmah di dalam film ini, silahkan tulis di kolom komentar ya sob. Mungkin saja komentarmu bisa membantu dan menyelamatkan banyak nyawa agar kita dapat terhindar dari ancaman psikopat seperti yang ada di dalam film ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir ya sob. Mohon klik tombol subscribe, like, komen, dan jangan lupa tombol loncengnya agar kami lebih semangat lagi dalam mereview film-film keren lainnya. Komentarmu sangat berarti bagi kami. Akhir kata, assalamualaikum dan sampai jumpa lagi.